warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya sehat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya? Ya, berdoa. Berdoa dimulai. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita ya. Ibu absen apa? Api, Ibu, Diani, Hasnia, alhamdulillah hadir semua ya. Mohon diperhatikan kehadirannya, karena nanti kalian ketinggalan pembelajarannya ya. Namanya jarang masuk sekolah, otomatis ketinggalan pelajaran. Siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Kalau setuju? Siap, Tunjukkan semangat kalian. Ya, keberanian Bu. untuk mencapai cita-cita di SMP satu bangsa, satu-satunya paling hebat. Semangat kuat, semangat kuat, kami yang paling hebat. Terima kasih ya. Materi kita hari ini yaitu mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam menyelesaikan soal cerita. Namun sebelum Ibu menjelaskan, ya, kita akan ke tujuan pembelajaran dulu ya. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelompok dalam mengerjakan LKPD nanti, diharapkan siswa dapat menentukan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam menyelesaikan soal cerita di dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, melalui sikap disiplin, gotong royong dan bertanggung jawab. Jadi di sini setelah pembelajaran nanti kalian bisa memahami soal-soal atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Nah di sini yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis
di sini kalian diminta untuk mencarikan solusi atau penyelesaian terhadap suatu masalah, ya. Nah, dianalisis, ya, nanti di apa namanya, di dikembangkan, setelah itu mendapat hasil atau solusi penyelesaiannya. Terus di sini yang dimaksud gotong royong, yaitu kerjasama kalian di dalam suatu tim atau kelompok, ya, berdiskusi sama temannya, ya, sama-sama mengerjakan LKPD-nya, ya, harus kompak. Nah, di sini ada bertanggung jawab, nanti mempertanggungjawabkan melalui presentasi hasil LKPD-nya, ya. Model pembelajarannya menggunakan program project learning. Di sini dapat menyelesaikan masalah tadi, ya. Nah, kita mencari masalah tadi, lalu kita analisis, kita cari solusinya tadi. Ini model pembelajarannya, ya. Metode yang kita pakai diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan pemberian tugas. Di sini diskusi tadi, ya, pembagian kelompok, kerja dalam kelompok, kerja dalam tim tadi, ya. Terus tanya jawab antara saya dan tim, ya, antara kalian yang itu atau sesama kalian, ya, sama-sama satu tim, sama-sama temannya. Terus demonstrasi, mempresentasikan hasil LKPD-nya tadi, ya. Terus nanti ada pemberian tugas para individu. Materi kita tadi, ya, tentang bilangan bulan. Sewaktu kita di sekolah dasar, kita sudah belajar bilangan bulan, ya. Ya. Ada yang ingat nggak apa itu bilangan bulan? Bilangan negatif, bilangan positif. Ya, benar sekali, ya. Bilangan bulan itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan negatif, nol, dan bilangan Positif. Nah, kalian di sini bisa, kalau ada suatu cerita atau soal cerita, kalian bisa menentukan ini soalnya itu bilangan negatif atau bilangan positif. Tapi ada contoh. Nah, di sini kalian disuruh untuk menyatakan kalimat ini dinyatakan bilangan negatif atau bilangan positif, ya. Contoh yang pertama, berat badan Asti Susun sebanyak 2 kilogram setelah sakit selama 1 minggu. Susun itu apa, ya? Selain mengecil, berkurang, ya. Nah, kalau di dalam matematika tadi, ya, kalau bilangan positif, negatif, kalian tahu kan waktu sekolah dasar kemarin? Nah, kalau berkurang itu negatif atau positif? Negatif. Nah, negatif, ya, benar sekali. Berat badan Asti Susun sebanyak 2 kilogram setelah sakit selama 1 minggu. Berarti di sini berat badannya menjadi negatif 2 kilogram. Berarti kalimat ini dinyatakan kalimat bilangan bulan negatif. Terus yang nomor 2, pedagang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan hari ini. Dia mendapatkan untung. Ini bisa dinyatakan negatif atau positif? Positif, ya. Jadi pedagang ikan itu mendapat keuntungan sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan hari ini. Kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat bilangan bulan positif karena
dia mendapat keuntungan ya. Kalian ingat gak? Ini apa kalau di namanya ini? Namanya apa ini? Iya, benar sekali ya, garis bilangan. Di sini nol. Pada garis bilangan, bilangan positif berada di sebelah kanan. Semakin ke kanan, nilai angkanya semakin besar. Tapi sebaliknya, kalau negatif, ya, semakin ke kiri, nilai angkanya semakin kecil. Jadi bisa begini ya. Kalaunya secara supaya mudah kalian memahami nanti ketemu saja itu begini, kalaunya positif itu naik, kalau negatif itu turun. Kalau positifnya di atas, negatifnya di bawah. Bisa ketemu ya di sini ya. Nah ini ada sebuah gambar. Ini apa ya? Gambar apa nih? Kapal selam ya. Nah kapal selam ini pada umumnya digunakan untuk pengamanan dan pengawasan pada saat perang, dan bisa juga digunakan untuk operasi penyelamatan, misalnya keadaan darurat ya. Nah kapal selam ini dioperasikan. Penting bagi seorang penyelam mengetahui tingkat kedalaman air laut. Nah di sini kalau kita gambarkan pada garis bilangan, 0 berada di permukaan air laut ya, di permukaan air laut itu titik nolnya. Nah sekarang kalau di bawah permukaan air laut dinyatakan negatif atau positif? Di bawah permukaan air, di bawah permukaan laut, negatif atau positif? Negatif. Kalau di atas permukaan laut dinyatakan bilangan positif. Nah di sini ada soalnya, seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompat lumba-lumba tersebut? Nah, kalau di dalam memecahkan masalah itu apa dulu yang dicari? Apa yuk yang dicari dulu? Kita supaya mudah, kita mencari permasalahannya dulu ya. Apa yang di sini kita ketahui dulu? Apa yang diketahui? Ada yang bisa menjawab? Ya? Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Terus Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. yang 8 meter di bawah permukaan laut. Berapa ketinggian melompat lumba-lumba tersebut? Dan yang diketahui, ya, lumba-lumba itu apa tadi selalu berada di Permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut apa? Negatif. Negatif ya. Jadi berubah ya. berubah menjadi negatif 8 meter. Terus apa lagi yang diketahui di situ? Apa lagi yang diketahui? Bisa menjawab? Yang diketahui apa lagi di situ? Lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Nah, sudah ketahuan kan? Yang ditanyakan apa? Tinggi lompatan lumba-lumba tersebut. Ayo coba
Kalian hitung-hitung bagaimana caranya diketahui. Ada yang bisa mengerjakan ke depan kan? Ada yang sudah dapat? Sudah? Banyak? Silakan. Diketahui Suaranya keras. Ya. ke dalam di bawah permukaan laut adalah bernilai negatif dan di atas permukaan laut adalah bernilai positif. Menghitung ketinggian lompatan, maka tinggi akhir dikurang dengan tinggi awal. Penyelesaian 20 kurang min 20 ditambah 8 jadi hasilnya 28 meter. Jadi tinggi lompatan lumba-lumba adalah 28 meter. Bagaimana teman-temannya itu? Bagaimana? Setuju dengan jawaban Tasya? Diketahui. Sampai sini sudah paham ya cara pengerjaan? Kalian cari dulu apa yang jadi masalahnya. Kalau ketemu soal-soal seperti ini, kamu cari dulu yang diketahui ini apa. Di situ ya, seekor lumba-lumba berada di bawah. Mula-mula lumba-lumba itu berada di 8 meter di bawah permukaan laut. Itu diketahui dulu. Terus ada 5 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Masih semangat? Harus ya, semangat. Tunjukkan semangat kalian, ayo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ibu bagikan LPDP-nya. Di sini dituliskan namanya, nama-nama anggotanya serta kelompoknya ya. Nah, kelompok berapa? Nama-nama anggotanya siapa saja? Dituliskan. Nanti satu kelompok satu soal ya, yang presentasikan ya. Satu soal saja, satu kelompok. Jangan lupa kelompoknya kelompok berapa, nama-namanya siapa saja. Perhatikan soal yang ada di dalam situ. Kalian amati, kalian cari permasalahannya, kamu diskusikan dengan temannya. Ya.
kamera aja dan kita tonton kalau salah tuh kamera. Soalnya dicermati ya, dibaca baik-baik. Tolong nih dicermati soalnya, kamu cari apa yang dimaksud dari soal ini, cari yang ditanya-tanya apa, ya. Ayo, soalnya dapatkan mejanya. Agar paham ajaran soalnya. Sarwa, paham aja dengan soalnya. Diketahuinya dulu ya, kalau ketahui dulu. Sudah. Ini 12 kali 1. Sudah selesai semua ini ya. Siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok mana dulu? Sarwa, kelompok 3 dulu ya? Ya, silakan. Yang lain perhatikan, nanti yang temannya mempresentasikan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari Sarwa, Jumi, Asnia, Elsi. Kami akan mempresentasikan
hasil LKPTK. Bagaimana? Sama jawaban kalian ya? Sama. Tegar jawaban kamu sama. Tapi sama jawabannya. Nah, jadi sebuah lift berada di lantai 7. Jika lift naik 3 lantai dan kemudian turun lagi 5 lantai, pada lantai berapa lift berhenti? Nah, di sini diketahui posisi lift berada di lantai 7. Lift naik lagi seperti penyelesaian, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, apa yang jadi kendala atau yang kurang dipahami? Ya, silakan. Oke. Bagaimana cara mengetahui suatu masalah yang terdapat dalam suatu cerita? Bagaimana mengetahui suatu masalah ya di dalam soal cerita? Ya. Dari kesimpulan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Apa yang kita dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kita sudah dapat, ya, kita dapat mengidentifikasi suatu masalah di dalam soal cerita sehari-hari, ya. Terus seperti soal-soal yang tadi, kita bisa menyatakan ini kalimat ini negatif atau positif. Ini ada tugas individu, ya. Satu soal aja, sebentar aja ya. Gak mudah mengingatkan aja tadi apa materinya tadi, ya. Kerjakan aja. Kalau sudah boleh dikumpul satu soal aja, ya. Udah kan? Ibu terlalu cepat menjelaskannya. Tidak ya. Ini dulu biar otaknya ya kita bawa santai dulu ya. Ya sampai tepuk tangan. Ya. Kita nyanyi 1, 2, 3. Ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah sama-sama kita lancar hari ini ya kegiatannya. Kalian berinteraksi dengan ibu baik, ibu tenang kalian juga ya. Nanti misalnya ada yang sesuatu yang ibu atau kalian kurang pahami atau kalian mau memberi kritik sama ibu, bisa melalui saran apa, misalnya lewat WA ibu. Saya malu di sini ya, sementara bisa lewat WA ibu misalnya ya. Yang berdoa dimulai.
Tidak ada kesuksesan tanpa adanya doa dan usaha. Ya. Boleh pulang.